Ya, longsor menyerupai lubang besar atau sinkhole di Unggaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah kembali bergerak. Belasan rumah di dekat longsoran terancam terdampak. Dari pantauan udara menunjukkan jurang besar yang membelah dengan tanah retak membentang di Dusun Bandungan, Desa Kalongan, Kecamatan Unggaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kerusakan akibat tanah longsor menyerupai sinkhole ini kembali bergerak dan mengancam belasan rumah warga yang berada di dekat lokasi. Beberapa rumah dilaporkan mengalami kerusakan, memaksa beberapa keluarga mengungsi karena tanah terus bergeser. Kalau untuk sementara ini kami masih belum, tapi langkah ke depan harapan kami kalau emang lahan ini emang sudah tidak bisa ditempatin, ya otomatis yang terdekat pindah. Kini pihak berwenang telah berkoordinasi dengan pejabat desa dan polisi untuk mengamankan area. Kita buat ini di Polisland juga dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang batasan-batasan, nanti jangan sampai di pinggir-pinggir itu maka ada batasnya biar aman. Dan kemudian ini kan ada alat EWS juga, early warning system, dan itu berfungsi sebagaimana memberikan informasi secara sistem, nanti dia berbunyi ketika ada gerakan-gerakan. Penurunan permukaan tanah ini terjadi setelah berminggu-minggu hujan deras di Kabupaten Semarang yang menurut pihak berwenang telah menggoyahkan tanah dan memicu pergerakan tanah yang signifikan. Bahkan jalur transportasi utama termasuk koridor Unggaran Meranggen jadi terganggu. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, iNews melaporkan. Ya, sementara itu banjir terjang permukiman warga di Jember, Jawa Timur. Banjir akibat hujan deras di lereng Argopuro. Warahmatullahi wabarakatuh, diinformasikan buatan Tretan sebagai daerah laut. Hujan deras di kawasan lereng Argopuro menyebabkan arus Sungai Dinoyo di Kecamatan Panti Jember deras disertai lumpur pekat. Derasnya arus membuat permukiman warga di Kampung Tempean, Rambi Puji terendam banjir. Ketinggian air mencapai 1 meter lebih. Warga berusaha menyelamatkan benda berharga. Tingginya curah hujan juga menyebabkan jalan raya di kawasan perumahan elit di Kecamatan Kaliwates juga tergenang air. Tak ada korban jiwa dalam bencana banjir ini. BPBD bersama relawan membantu warga menguras genangan banjir dengan pompa. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Di tengah puluhan ribu jemaah umroh dari Indonesia terancam tak bisa pulang, ratusan jemaah asal Surabaya tetap berangkat umroh melalui Bandara Internasional Juanda dengan penerbangan langsung ke Jeddah. Ratusan jemaah umroh asal Surabaya tetap berangkat ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Juanda di tengah perang antara duet Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Rombongan jemaah umroh ini terbang langsung dari Bandara Juanda menuju Jeddah dan tidak terpengaruh imbauan Kementerian Haji untuk menunda keberangkatan. Selain itu, ratusan jemaah lainnya sudah melaksanakan umroh tiba di pintu kedatangan internasional Bandara Juanda. Salah satu jemaah mengaku penerbangan kepulangan rombongan umroh dari Jeddah ke tanah air berjalan lancar. Meski khawatir, namun perang antara AS Israel dan Iran tidak mengganggu ibadah umroh yang dijalankan. Ya, alhamdulillah penerbangan dari Indonesia aman-aman saja. Ya tetap khawatir toh Pak, tetap ada yang iya lancar semua lancar. Nggak ada kayak delay gitu? Nggak ada transit. Berangkatnya tanggal berapa ya? 17 Februari Pak, ya dari Blora. Pihak Biro Travel Umroh mengaku tetap akan memberangkatkan jemaah sesuai dengan jadwal. Penundaan keberangkatan akan dilakukan jika pemerintah sudah mengeluarkan travel warning. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ya pemirsa, memasuki pekan kedua Ramadan, Tanah Abang diserbu warga berburu gamis baju lebaran.
Tren gamis warna mahogani jadi incaran warga untuk dikenakan saat hari raya. Berikut laporan Kea Dela Rosa. Pemirsa, saat ini saya berada di Pasar Tanah Abang Blok B. Dan hari ini banyak sekali warga yang mulai berburu gamis untuk baju lebaran di tahun ini. Dan saya akan mengajak pemirsa untuk ikut bersama saya belanja gamis hari ini di Pasar Tanah Abang. Nah, ini salah satu toko yang sangat amat ramai menjual beragam warna gamis. Tentunya saya ingin mendapatkan warna di tahun 2026 ini. Hai Mbak, aku mau beli satu gamis yang lagi ngetren dong di tahun ini. Nih Kak, gamis yang lagi tren polos tapi dia mewah. Oke, berapa nih Mbak harganya nih? 125 aja nih sayang. Oke, wah kita coba dulu kali ya. Nah ini dia nih pemirsa, warna gamisnya nih warnanya mewah ya. Coklat gelap mahogani dibanderol dengan harga 125.000 saja. Anda bisa mengenakan ini untuk lebaran. Namun juga karena model elegan dan timeless, Anda bisa menggunakannya di hari-hari biasa untuk pengajian misalnya. Dan tentunya jika Anda membeli dengan jumlah banyak, tadi pedagang juga sudah ngomong sama saya akan ada diskon tambahan khusus untuk kamu yang membelinya dengan jumlah lebih dari 10 mungkin ya. Dan tentunya pemirsa, bagi Anda yang masih belum membeli baju lebaran, saran saya harus segera datang ke Pasar Tanah Abang Blok B untuk mendapatkan gamis-gamis yang lucu dengan harga murah tentunya. Karena Tanah Abang buka dari pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore. Dari Jakarta, Kea Dela Rosa, Laksana. Tapi kalau hari-hari biasa 1.300. Tambahan 200. Ya, kalau untuk khusus untuk hari Kamis, kambing itu tambahan 200. Menjelang maghrib, para jamaah dipersilahkan mengambil takjil yang telah disediakan panitia. Kemudian, para jamaah mendengarkan tausiah hingga waktu berbuka. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Iran mengumumkan telah memilih Dewan Pengganti Sementara Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran yang terbunuh. 3 anggota Dewan Kepemimpinan Sementara Iran telah terpilih untuk menjalankan masa transisi kepemimpinan. Dewan Kepemimpinan Sementara beranggotakan 3 orang telah menggelar pertemuan untuk menjalankan pemerintahan. Mereka adalah Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Ketua Mahkamah Agung Iran Gholam Hossein Mohseni-Ajei, serta anggota Dewan Penjaga Konstitusi Ayatollah Ali Reza Arawi. Dewan Kepemimpinan Sementara berwenang menjalankan tugas pemimpin tertinggi hingga pengganti Khamenei terpilih. 11 قانون اساسی که این شورا متشکل 11 قانون اساسی دقیقاً برای چنین وضعیتی پیش بینی شده که در چنین مواقعی خب وظیفه انتخاب رهبر به عهده مجلس خبرگان رهبری هست. تا انتخاب رهبر جدید یه شورایی رو پیش بینی کرده در اصل 111 قانون اساسی که این شورا. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti isu inflasi harga komoditas pangan dan kelangkaan minyak yang berpotensi terjadi imbas dari perang Amerika Serikat Israel melawan Iran. Pemerintah masih menunggu dan melihat situasi, termasuk melihat seberapa lama meningkatnya tensi perang. Ya, pertama tentu kalau Iran udah pasti yang terganggu adalah suplai minyak, dan suplai minyak itu karena Selat Hormuz kan terganggu, belum juga Red Sea. Jadi kita lihat berapa jauh pertempuran ini akan terus berlangsung. Antisipasi dari pemerintah gimana Pak? Ya kan, pemerintah sudah punya MOU untuk mendapatkan supply dari non-Middle East. Yang kedua, transportasi logistik. Dan yang ketiga, tentunya kita melihat tourism akan sangat terganggu. Pengaruh ke ekspor juga nggak Pak? Kan ini juga melibatkan negara-negara lain, UAE, Bahrain. Iya, kalau negara tergantung juga berapa lama. Balik lagi kita monitor aja bahwa perang ini lama atau perang 12 hari atau perang berapa jauh. Pengendara sepeda motor melawan arah di Jalan Raya Bekasi Cakung, Jakarta Timur membuat kemacetan. Pengendara yang melawan arah ini sudah terjadi cukup lama, membuat warga sekitar pun resah. Di jam sibuk antara pukul 7 hingga 9 pagi, ratusan pengendara sepeda motor melawan arah di Jalan Raya Bekasi dari arah Bekasi menuju Cakung, Jakarta Timur.
Banyaknya pengendara sepeda motor membuat lalu lintas macet dan membahayakan pengendara lain dari arah Cakung menuju Bekasi. Pengendara melawan arah ini sudah terjadi cukup lama dan hingga saat ini terus terulang. Warga sekitar resah karena terkadang ada kecelakaan yang melibatkan pengendara lawan arah. Lawan arah itu dari dulu Pak, bukan baru. Iya. Udah sering ya? Sering kali Pak. Membahayakan nggak sih Pak? Ya, dan kira-kira bahayanya. Pernah ada yang kecelakaan atau gimana Pak? Ada juga. Pak ini pernah ada petugas nggak sih yang jaga atau gimana? Ya ada juga, kalau polisian juga ada Pak. Kini warga pun berharap agar ada petugas yang berjaga dan menindak pelanggar lalu lintas. Demi sebuah konten, sopir bus pariwisata sengaja mengemudi ugal-ugalan hingga membahayakan pengendara lain di Tangerang Selatan, Banten. Usai videonya viral, pengemudi diamankan polisi dan ditilang. Bus pariwisata ini terekam video amatir saat melaju ugal-ugalan di Jalan Dewi Sartika, Ciputat, Tangerang Selatan. Tak hanya itu, supir juga berulang kali membunyikan klakson telolet dan menggoyang-goyangkan laju busnya secara zigzag. Tak jauh dari aksi membahayakan ini, sejumlah remaja malah sengaja mengabadikan aksi tak terpuji ini. Usai video viral, polisi mengamankan sopir bus pariwisata dan membawanya ke Polres Tangerang Selatan. Hasil interogasi, sopir mengaku aksinya dipicu dari permintaan komunitas bus mania. Kami mendapatkan informasi dari sosial media dan juga kami dihubungi oleh masyarakat bahwa ada bus viral yang melakukan ugal-ugalan di daerah Ciputat. Setelah itu kami juga sudah menindak pengemudinya. Kami telah panggil pengemudinya ke kantor. Kami cek urin dan juga kami dragger untuk pengecekan human error-nya, namun hasilnya negatif. Terlepas dari hal tersebut, kami tidak membenarkan bahwa bus dikendari secara ugal-ugalan itu dibenarkan. Maka dari itu kami melakukan penindakan serta penilangan terhadap. Polisi pun mengimbau kepada komunitas bus mania dan seluruh perusahaan otobus untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas saat berkendara di jalan raya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.